Assalamualaikum Dunsana. Urusan cinta kadang membuat seseorang hilang logika. Segala cara akan ditempuh asal kekasih hati bisa dimiliki. Bahkan ada yang meminta bantuan dari alam gaib alias menggunakan cara klinik. Tak heran jika dukun masih laris di Indonesia. Masing-masing daerah rupanya punya cara klinik untuk menaklukkan hati seseorang, termasuk di Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Pelet yang dimaksud tidak berkaitan dengan ramuan, melainkan sebuah nyanyian yang dibumbui mantra, namanya sirompa. Sirompa adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra, paket penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Itu bukanlah sembarang nyanyian. Ia bisa membangunkan dengan paksa siapa yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Sirompa ini biasanya dimainkan dengan satu alat musik tiup yang juga syarat dengan unsur mistisnya, namanya sampelong. Alat musik tiup ini dibuat saat ada orang mati berdarah di kampung dukun tersebut dan dilubangi kala si mayat masuk ke liang lahat, ujar Albert Rahman Putra, peneliti dan penggiat kesenian yang bermukim di Solo, Sumatera Barat. Sampelong, alat musik tiup dengan 4 buah lubang itu, hampir serupa dengan saluang, suling khas Minang, tapi sedikit lebih panjang. Bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Sementara tempat atau panggung memainkan sirompa ini biasanya berada di tanjung, bukit, dan daerah ketinggian yang sepi. Tentunya dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari menjelang subuh. Kalau ada yang terkena sirompa, biasanya akan seperti orang gila, meronta-ronta dan berlarian sekeliling kampung. Ia hanya bisa disembuhkan jika bertemu dengan orang yang basirompa, orang yang melakukan ritual sirompa, ujar Budi Arianto, salah seorang warga Taeh Baruah, Kabupaten 50 Kota. Meski salempong dibuat dengan mantra dan sesuatu yang berbau kematian, tidak semua lirik syair atau mantra sirompa menakutkan asalkan dibaca dengan nada datar. Namun jika beberapa mantra terakhirnya dibaca dengan nada basirompa dan di tempat sepi, tentulah hawanya akan berbeda. Sadri, seorang dukun asal Kabupaten Agam, menambahkan, kekuatan utamanya ada di bunyi, apalagi kalau salempongnya sudah berisi memiliki jin penunggu. Alangkah lebih kuatnya jika salempong dibuat kala orang mati terbunuh, bunuh diri, atau mati tak wajar. Sebelum basirompa, mereka yang menggelar ritual itu harus menyiapkan beberapa persyaratan. Benda-benda itu lazim disebut sarai, sesajen berupa nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bunga panggia-panggia atau sejenis kembang. Usai sarai terpenuhi, si dukun akan membawa yang akan basirompa itu ke tanjung, bukit, gunung, atau tempat sunyi lainnya dan mulai meniup salempongnya, tutur Albert. Kala salempong mulai ditiup, ritual itu hanya akan berhenti jika semua mantra telah terbaca dengan sempurna atau petanda-petanda alam gaib sudah mulai bekerja.
Petanda itu adalah terdengar sebuah teriakan dari jauh, atau orang-orang sekampung sudah ribut karena ada gadis atau lelaki yang berlarian keliling kampung dan memanjat dinding rumahnya yang bersirompak. Dari 57 baris mantra sirompak, berikut adalah salah satu mantra syair pamukasnya yang dinyanyikan dengan irama berjenjang. Anak angin si rajo angin, nan hinggo di kayu mati. Oi dia oi, bapasan dan kabake angin, jagokan adik nan lalok kini. Nan bapasan dan sekaliko, nan kok lalok tolong dijagokan dia oi, nan kok duduk tolong ditagakkan. Suruh bajalan inyo kini.